pergi mereka juga, hotel mereka bayar juga. Ya kalau pembayarannya misalnya itu kan biasa ada 2 bulan, ada penambahan panjang ya itu biasa. Terus sekarang yang laporan mereka, yang pergi pesan mereka udah pada keluar semua. Nah kemarin baru saya lihat, oh ada tagihannya, ya tinggal kita selesaikan kan tidak ada masalah. Yang namanya kita punya beberapa travel yang biasa kita bayar, ambil tiket, itu kan biasa. Kalau saya pribadi kan bisa dihitung, paling pemakaian saya nggak sampai 10 juta. Tetapi ini Bapak ini pengacara atau Siapa dia? Ntar 5 menit lagi. pembawa acara atau pengacara? Dari bawah atasnya pengacara. Ini luar biasa, saya menyarankan buat Pak Ayu kalau butuh lawyer ya, tapi bukan statusnya. Mulutnya pakai mulutnya Bapak itu aja. Bisa Pak, saran yang bagus. Gimana terus? Ya, waktu itu kan ada beberapa foto yang ya dibilang saya pergi berdua dengan Mas Farhat. Tapi kenyataannya kan di situ di sebelah saya ada suami saya. Jadi yang dibuletin itu cuma saya dan Mas Farhat aja gitu. Dan beberapa waktu lalu di Bali itu, waktu itu pas kita memang itu betul di depan tuh padahal foto ibu saya gitu. Di belakang ada anak-anak saya, cuman dibilangnya kita berdua. Padahal saya di situ lagi buat video klip waktu itu. Video klip lagu yang Suntik Mati ini. Oh, Suntik Mati ini gitu. Iya. Tapi memang pergi ke Bali itu sebenarnya ramean. Rame-rame, suami saya juga ada, anak saya juga ikut. Kita waktu ke Singapura sekitar 15 orang lah lebih. Oh. Gitu. Kalau ke Bali ya rame-rame juga, jadi nggak pernah berduaan ke sana. Cuman saya sendiri. Oh, Saya nggak bawa keluarga. sendiri. Kenapa sendiri Mbak Nia nggak ikut waktu saat itu? Ya waktu itu kan sebenarnya tidak ada masalah. Tiba-tiba saya iseng aja, hanya bercanda aja. Ya kalau selama ini gue mau pisah kamar boleh. Ya boleh dong, gue egois, tahun baru gue mau sendiri juga gitu. Kemudian di Singapura kami ketemu. Ya waktu itu kita berdoa pas jam 12 malam. Saya memimpin doa harapan itu, kemudian ada yang motret. Nah, itulah diisukan bahwa saya liburan tahun baru di Singapura bersama Regina. Padahal Regina bersama keluarganya kebetulan. Yang namanya Singapura kan, Bapak tahu Singapura ya? Wah, kebetulan memang keluarga di sana semua. Keluarga. Bapak di mana? Orang tua di mana? Bapak di mana? Bapak tahu, kalau orang tua kan masih di Wall Street. Wall Street. Oh, bokap. Bokap. Iya, masih Oh, kalau nyokap? di sana. Nyokap masih di Belanda urusan. Masih di Belanda. Kalau bapak sekarang tinggal di mana? Numpang 4 Januari lagi. Oke. Ini nih kemarin. Kemarin gitu juga kan kedatangan tamu seperti kayak siapa? Silvi. Dengan menggebu-gebunya dia tuh kan menyatakan statementnya itu kan salah semua, negatif semua gitu. Bapak nih minta jawaban yang sebenarnya ini. Si Sipti siapa nih? Silvi. Sipti itu siapanya Bang Farhat pada saat itu. Katanya dia adalah seorang sahabat, akhirnya menjadi musuh gara-gara ada sosok wanita cantik Regina misalnya gitu kan. Cemburu. Oh mungkin itu Silvi bukan cemburu. Apa Gini, itu gini. masalah pekerjaan aja kali? Saya meluruskan ya. Kan Silvi menjelek-jelekan saya dengan Regina kepada suaminya gitu. Betul. Ketika suaminya nanya, kenapa kamu menjelekkan Farhat? Nah, dia bilang Farhat selama ini sering nelpon, curhat malam-malam. Tapi semenjak ada Regina nggak pernah nelpon. Nah, jadi saya berpikir mungkin dia merasa saya tidak terlalu memperhatikan. Iya. Karena bagi saya mereka itu adalah saudara. Awalnya kenal adalah sebagai klien saya, di mana Marisa Haq waktu itu menghina dia sebagai seorang raksasa karena berbadan besar. Saya jadi pengacara Silvi. Iya. Kemudian lama-lama dia ingin magang, kemudian dia bekerja, ya tidak ada pamrih sebenarnya. Cuman sudahlah itu, saya udah lupakan. Yang jelas harusnya kalau orang yang mengaku dekat dengan saya, buruk saya tolong dilindungi dong, ditutupi. Nah, Tapi kita nggak buruk, diburuk-burukin hanya untuk kepuasan sesaat. Nah, oke. Nanti kita akan tanya lagi sama Mas Farhat, kira-kira dasar apa dari Silvi membuat cerita, semua yang pernah diceritakan sama kita di sini, dan kita punya tayangan untuk Anda semua. Kurang. Apa? Kurang, Ben. Ulang gimana sih? Tepuk tangannya nggak ikhlas. Orang tepuk tangan begini ya. Lu ngapain tepuk tangan? Yeay. Tapi sebenarnya gini ya, saya pikir di sini nih yang ramai kalian semua. Ternyata yang ramai mereka bertiga aja. Iya. Harus rame. Sama ini, habis kita kalau nggak ngajak mereka ngomong, kita dimusuhin, mereka nggak mau ngiringin. Ini mereka 41. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bang Farhat sama Regina nih. Kan kemarin ini Silvi sempat bilang rasa sakit hati dia sama Bang Farhat, ya kan? Karena memang dipecat.
ya kan? Saya tuh nggak pernah mencat Silvi. Hanya waktu dia adu domba, dia cerita Iya. ke suaminya Regina. Ya, Kemudian dia bilang sumpah pocong, saya nggak pernah menjelekkan Farhat. ya, Tapi ketika suami Regina SMS-nya, suaranya di speaker, saya dengar bertolak belakang. Akhirnya waktu itu saya bilang, kamu nggak usah sumpah pocong deh. Gue aja yang sumpah pocong, bahwa lu yang begitu. Kalau nggak gue mati aja deh, lu nggak usah mati gitu. Hanya itu aja kata-kata saya. Oh, terakhir. Bagaimana kamu berbohong, sedangkan saya dengar suara itu. hmm. Nah, kemudian habis itu saya nggak tegur aja, saya nggak diam. Sampai sekarang nggak ada komunikasi. Nah, kemudian saya kaget juga sampai mereka berani itu, malah mereka berkumpul dengan musuh-musuh saya yang dulu jadi musuh dia juga. Nah, Jadi bersatu. Ya, jadi mungkin mereka anggap puas, mempermalukan. Koran dibilang saya bangkrut, dibilang saya sekarang rental mobil, dibilang apalah, pokoknya yang jelek-jelek semua dia bilang gitu. Tapi kalau dari bayar travel nggak bayar katanya Iya. tuh ada tuh. Kalau namanya travel itu kan yang pakai mereka juga, yang pergi mereka juga, hotel mereka bayar juga. Ya kalau pembayarannya misalnya itu kan biasa ada 2 bulan, ada penambahan panjang ya itu biasa. Terus sekarang yang laporan mereka, yang pergi pesan mereka udah pada keluar semua. Nah kemarin baru saya lihat oh ada tagihannya, ya tinggal kita selesaikan kan tidak ada masalah. Yang namanya kita punya beberapa travel yang biasa kita bayar, ambil tiket, itu kan biasa. Kalau saya pribadi kan bisa dihitung. Paling pemakaian saya nggak sampai 10 juta. Ya. Tetapi memang kemarin saya ikut jadi calon bupati, saya kalah. Harusnya mereka-mereka ini bantu dong saya, prihatin. Support. Ya dukung saya. Tapi ini malah saya dijanjiin jadi miliarder sama Farhat loh. Nggak mungkin lah. Orang yang kayak Arya Wigona yang nggak punya karya, yang sudah kontrak dengan label lain, nyanyi dengan yang lain, punya manajemen sendiri, nggak bekerja di kantor saya, nggak pernah komunikasi dengan saya, tidak pernah memberi kontribusi kepada saya, kemudian mau minta pamrih atau minta jasa kepada saya. Jadi saya pikir ngarang ini orang itu. Oke, nah nanti kita akan compare lagi bagaimana tentang Arya Wiguna. Kita punya tayangan untuk Bang Farhat ya, sama-sama kita lihat ini. Nah, jadi waktu itu kejadiannya kita nginep di sebuah hotel. Nah, besoknya kita dijemput oleh kawannya Farhat. Lalu kita datang ke rumah si perempuan itu dan ternyata dia tuh mantan pejabat, istri orang. Ya. Nah, lalu kita ke bandara, saya pikir cuma nganter ke bandara aja. Tapi ternyata mampir ke hotel transit di bandara, masuklah mereka berdua. Dan memang tipenya Iya, oke, Farhat berarti ya. begitu. Jadi kalau Farhat itu habis manis pada dibuang. Buat Farhat Abbas, kalau memang Anda seorang laki-laki gentle, ya kan, temui saya, hubungi saya, jangan cuma keluar-keluar di Twitter, keluar-keluar di TV, memutarbalikkan fakta. Temui saya. Mau secara hukum, hayo. Secara ring tinju, seperti Anda dengan Al, ya kan, hayo. Saya sudah cukup umur. Jadi tidak mungkin Kasyato ikut campur. Nah, Ya. Nah ini komennya gimana nih Menteri Olahraga? Cerita gini. Bukan ya? Bukan. Itu. Cerita misalnya pergi itu benar semua ceritanya kan. Iya. Yang menurut saya yang tidak etisnya, kalau namanya di bandara itu kan ini di depan pintu masuk bandara, masih dalam lingkungan itu kan ada tempat refleksi. Itu kan namanya ruangan, masuk ke ruangan. Tapi apakah saya berzina di situ? Makanya saya kaget. ya. Nah kemudian apa kepentingannya kalau misalnya jalan ketemu kemudian bongkar-bongkar untuk saya? Ya maksud saya bongkar aja, bilang aja nggak apa-apa kok. Kenapa harus saya pergi sumpah pocong untuk mengatakan iya benar kata-katanya dia? Makanya saya pikir loh, aneh orang yang dikasih makan, dikasih minum, kemudian merasa habis manis sepah dibuang. Emang manisnya Arya Wiguna apa? Selama ini kan dia membebani, biayanya sampai ibunya, anak-anaknya kita hibur semua. Terus dia udah beri apa sama saya? Iya. Harusnya dia berpikir dong. Akhirnya kita lihat lu terlalu cerewet banget. Kalau memang kamu pernah dikontrak oleh Pro XL untuk jadi apa? Model iklan demi Tuhan itu ya. Iya. Mana orangnya? Mana biro jasanya? Dulu dia bilang dia ditawarin 15 juta, tapi nggak jadi, nggak jelas bang. Oke nanti saya carikan yang lain. Iya. Ya saya bilang oh nggak dapat, itu aja pakai oh nggak bisa. Udah dilupakan nih permasalahan, kok masih diingat-ingat sampai sekarang. Kemudian dia katanya menolak 250 episode sinetron. Sinetron apa? Emang pernah saya tolak? Emang pernah saya lihat kontraknya? Mana orang yang kumpulin sama saya? Ini saya melihat hanya dia mempermalukan saya, sok merasa hebat, sok merasa bisa. Mungkin dia pernah main sekali dua kali, tapi kelihatan model orangnya kayak gitu, orang berpikir tinggalin aja gitu. Mungkin ya, tapi
saya pikir terakhir saya di Mall Kalibata. Wah, pertama ketemu Arya, apa kabar? Apa kabar? Oh, tunggu dulu, panggil wartawan. Begitu datang wartawan, ini menurut saksi saya, udah nanti di setting seperti ini, gue bentak-bentak Farhat, ambil ya. Habis itu ketemu dia, pergi maki-maki. Ibu saya hancur gara-gara kamu. Ibu saya, kamu menghalangi rezeki dari ibu saya. Saya bilang, lu percaya